Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajaran, terlebih dahulu dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak. Sebelum masuk kepada materi, saya absen terlebih dahulu. Muhammad Robi, Muhammad Khairul Anam, Andiniatul Ulia, Baitur Rahman, Khairun Nujum, Arhabul Rizki, Ramadhani Habibi, Muhammad Musa, Siti Anissa Aulia, Siti Fatimatul Zahra, Siti Khairatul Amanah, Mamduatul Ilmiah. Minggu kemarin kita membahas tentang materi zakat fitrah. Sekarang materinya kelanjutan dari zakat fitrah, itu materi puasa wajib. Tahu puasa? Jadi saya akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dinamakan puasa. Pengertian puasa. Pengertian puasa menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan puasa secara bahasa yaitu menahan diri. Sedangkan puasa secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar hingga maghrib dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalil tentang puasa sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kemudian poin yang kedua adalah macam-macam puasa. Jadi macam-macam puasa ini menurut Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan di dalam Ihya Ulumuddin, macam-macam puasa yang pertama adalah puasa Ramadan yang kita sering kerjakan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ini yang disebut dengan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa qada. Apa yang disebut dengan puasa qada? Puasa qada ini puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang
ditinggalkan karena udzur syar'i, seperti kalau perempuan itu haid, kalau laki-laki tidak akan haid. Jadi kapan laki-laki itu melaksanakan qada? Laki-laki itu melaksanakan puasa qada apabila di bulan puasa laki-laki tersebut adalah sakit atau sedang musafir atau perjalanan. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa qada ini wajib dilakukan sebelum datang bulan Ramadan. Contoh, di bulan puasa pada bulan Ramadan, Andilatul Aulia ini pada hari ke-20 bulan Ramadan sudah sampai 20 hari, tiba-tiba Dini datanglah haid. Dini datang haid selama 3 hari. Berarti Dini di bulan Ramadan ini punya hutang selama 3 hari. Maka untuk melaksanakan puasa qada ini menggantinya mulai dari bulan Syawal sampai bulan Sa'ban. Kalau menggantinya di bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan. Berarti Dini ini mempunyai kurun waktu selama 11 bulan untuk mengganti puasa yang tertinggal selama 3 hari di bulan setelah bulan Ramadan, yakni di bulan Syawal sampai bulan Sa'ban. Kemudian yang ketiga dari macam-macam puasa adalah puasa nadar. Apa puasa nadar ini? Puasa nadar ini adalah puasa yang diwajibkan karena seseorang bernadar. Contoh, baitur, saya nanti kalau lulus maka saya ingin berpuasa selama 3 hari. Baitur nanti setelah dinyatakan lulus, maka baitur itu wajib melaksanakan puasa nadar. Paham? Atau contohnya, saya nanti kalau ibu saya melahirkan kembar, maka saya akan berpuasa selama 1 minggu. Maka itu puasa nadar dan harus dikerjakan karena itu sifatnya wajib. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menepati nadar sebagai bentuk keimanan dan kejujuran kita kepada Allah. Kalau semisal itu sudah dinyatakan lulus dari MI atau Hiriyah, mempunyai nadar berpuasa 3 hari, tetapi baitul tersebut tidak melaksanakannya, maka baitul tersebut sudah tidak jujur kepada Allah karena meninggalkan puasa nadar selama 3 hari. Paham? Kemudian termasuk dari macam-macam puasa, yang keempat adalah puasa kafarat. Apa yang disebut dengan puasa kafarat? Puasa kafarat ini adalah puasa sebagai tebusan atau denda. Seperti contoh puasa kafarat, yakni melanggar sumpah. Kemudian puasa kafarat karena melanggar puasa Ramadan dengan sengaja, yakni pada bulan Ramadan Robi sengaja makan nasi di siang hari, maka Robi itu kena denda. Kemudian yang ketiga adalah kafarat karena melanggar larangan ihram dalam haji. Contohnya, Musa ketika berhaji di masjid di tanah Haram, Musa tersebut membunuh seekor hewan, itu tidak diperbolehkan.
diperbolehkan, maka puasa itu harus dikena denda, yaitu puasa kafarat. Imam Al-Ghazali menyebutkan puasa kafarat ini sebagai bentuk taubat ataupun penebusan atas kesalahan yang kita perbuat. Paham? Jadi macam-macam puasa ini ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, kemudian yang kedua puasa qadha, yang ketiga adalah puasa nadar, yang keempat adalah puasa kafarat. Lanjut kepada poin ketiga, yakni hukum puasa wajib. Hukum puasa wajib ini adalah fardhu ain. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa wajib ini hukumnya adalah fardhu ain. Apa yang disebut dengan fardhu ain? Fardhu ain ini adalah ketika ainun tersebut tidak melaksanakan puasa, maka yang mendapatkan dosa itu hanyalah ainun. Yang lain tidak mendapatkan. Itu yang disebut dengan fardhu ain. Berbeda dengan fardhu kifayah. Contoh, kalau fardhu kifayah itu dalam satu kampung tidak melaksanakan, maka satu kampung mendapatkan dosa. Tetapi dalam satu kampung, semisal kelas ini, anggaplah dulu kampung, ada orang meninggal, maka contoh, ada orang meninggal, cuma rizki yang mensolati jenazah tersebut, maka satu kelas ini tidak mendapatkan dosa. Sebaliknya, ketika satu kampung ini tidak melaksanakan sholat jenazah, maka satu kampung tersebut mendapatkan dosa. Itu yang disebut dengan fardhu kifayah. Kalau fardhu ain ini adalah fardhu untuk diri sendiri, yakni untuk per individu. Misal Fatin tidak sholat duhur, maka hanya Fatin yang berlaku tersebut. Hukumnya berlaku hanya kepada Fatin, yang lain tidak mendapatkan hukuman. Fardhu ain ini wajib dilakukan oleh setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat. Jika dilaksanakan maka mendapatkan pahala besar. Namun jika fardhu ain ini ditinggalkan tanpa ada alasan, maka orang tersebut mendapatkan dosa dan harus mengqadha ataupun membayar kafarat. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin, puasa Ramadan ini adalah kewajiban yang agung yang termasuk rukun Islam. Sedangkan meninggalkannya tanpa uzur termasuk kemaksiatan besar, dan yang membatalkannya dengan sengaja wajib menggantinya dikenakan kafarat. Kemudian poin yang keempat adalah syarat dan rukun puasa. Di sini ada yang tidak puasa pada bulan Ramadan. Syarat dan rukun puasa wajib, yang pertama, orang tersebut harus Islam. Jadi kalau kalian Islam, maka kalian sudah mengantongi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah balighh. Batasan balighh bagi perempuan itu dari umur 9 tahun. Kalian sudah lebih dari balighh, karena kalian sudah lebih dari 9 tahun. Kalau 9 tahun itu sekarang perkiraannya itu kelas 4. Kelas 4 antara kelas 3 dan kelas 4 itu berumur 9 tahun. Kalau kalian sudah kelas 5 berarti lebih dari 9 tahun. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Apa yang disebut dengan berakal sehat? Kalian itu mengetahui kalau
ini adalah uang pecahan 1.000-an, ini pecahan 5.000-an. Dan kalau uang 5.000-an mendapatkan apa? Kalau diperjualbelikan, karena itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berakal sehat. Kalau setengah dari sehat, seperti contohnya kalau di sini adalah barno itu setengah dari sehat, maka barno tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa karena akannya kurang sehat. Kemudian yang keempat ini adalah mampu. Kalau kalian sudah mampu, karena lebih dari pertama kalian sudah Islam, yang kedua sudah baligh, yang keempat adalah mampu. Karena kita diajarkan mulai dari umur 6 tahun sudah diajarkan untuk berpuasa. Pertama puasa setengah hari, dimulai dari setelah sahur sampai duhur. Berarti duhur makan puasa lagi. Kemudian umur 7 tahun kita diajarkan juga untuk berpuasa setengah hari. Kelas 1 MI kita diajarkan puasa setengah hari. Kemudian kelas 2 kita diajarkan puasa setengah hari. Dan kelas 3 sudah diajarkan puasa penuh. Yang tidak mampu seperti apa kategori yang tidak mampu? Yang tidak mampu ini seperti contohnya orang yang sudah lansia, umurnya sudah melebihi, sudah tua renta, nenek-nenek, kakek-kakek itu bisa tidak mampu, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan catatan harus membayar denda. Kemudian yang terakhir dari syarat wajib berpuasa yang kelima adalah tidak sedang haid atau nifas. Ini berkhusus bagi perempuan. Enak ya jadi perempuan. Dalam puasa bisa makan dengan catatan kalau sedang haid atau sedang nifas. Tapi harus wajib hukumnya untuk mengkodok. Poin kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang bisa membatalkan puasa kalau kita sedang berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, anggap dulu lupa menghabiskan satu piring dan sop satu mangkok, maka itu tidak batal. Itu termasuk bonus. Itu dengan catatan lupa beneran ya, bukan pura-pura lupa. Nanti kalian kalau pas bulan puasa ngambil piring, ambil nasi dan lauknya kemudian dimakan dengan catatan pura-pura lupa. Setelah kenyang menunggu, saya lupa, saya lupa. Padahal pura-pura. Maka itu wajib untuk mengkodok. Kalau tiba-tiba bangun tidur, merasa perutnya lapar, langsung berangkat ke dapur, tidak sengaja, tidak tahu kalau hari ini adalah hari Ramadan, maka ambil nasi, ambil lauk kemudian dimakan. Tiba-tiba setelah turun ingat, tadi saya sudah makan pagi. Apakah batal? Tidak. Kalau itu benar-benar lupa. Tapi jangan sampai lupa-lupa ingat. Itu yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja. Kemudian yang kedua adalah muntah yang disengaja. Paham? Muntah sengaja. Contohnya bagaimana muntah yang sengaja? Muntah yang sengaja ini adalah menggorok. Mulutnya digorok agar bisa muntah. Kemudian diperlihatkan kepada orang lain.
Bu, saya muntah, batal puasa saya, bisa makan. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri di waktu siang hari. Kalau mana? Ya nggak apa-apa, boleh gas. Kalau pagi atau kalau siang itu tidak boleh, harus jaga jarak. Itu nanti kalian, kalau sudah berdua. Yang keempat, keluar darah head atau nifas. Ini bisa membatalkan puasa. Contoh, Andini berpuasa dari pagi sampai zuhur sampai asar. Setelah asar ini keluar head, maka itu batal puasanya. Yang 10 hari itu batal. Maka wajib dikodok nanti setelah bulan Syawal sampai bulan Sa'ban. Kemudian yang terakhir adalah hilang akal atau pingsan. Irun mengikuti upacara pada bulan Ramadan, tiba-tiba irun tersebut pingsan karena kepanasan. Maka irun itu puasanya batal karena irun pingsan itu hilang ingatan. Bukan pura-pura pingsan. Kalau pura-pura pingsan itu orang tersebut masih sadar. Tapi karena irun ini licik, maka pura-pura tidak sadar. Kemudian poin yang keenam, perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah. Mulai dari hukumnya. Perbedaannya, hukum puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan puasa wajib maka mendapatkan dosa. Kalau puasa sunnah itu boleh dilakukan. Kalau dilakukan mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan puasa sunnah maka tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, contohnya seperti puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarat. Ini ada 4 dalam puasa wajib. Puasa sunnah, kalau puasa sunnah, contohnya seperti puasa Senin, Kamis. Yang bentar lagi ada puasa hari Tarwiyah, kemudian puasa hari Arafah. Itu juga disebut dengan puasa sunnah. Kemudian hikmah dari puasa wajib. Pertama, hikmah kalian berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Pada waktu siang hari kalian itu dilatih untuk menjaga kesabaran. Jangan ke sana banyak orang yang jualan, karena sama kalian itu berpuasa maka harus bersabar, melatih. Kemudian yang ketiga ini adalah membiasakan hidup sehat dan disiplin. Kalau kalian gemar berpuasa, maka kalian itu hidupnya akan sehat. Kemudian yang keempat ini menumbuhkan rasa empati terhadap orang miskin. Biar kalian itu merasakan orang miskin itu tidak makan, maka kalian itu merasakan bagaimana rasanya kalau tidak makan. Yang terakhir, yang kelima dari hikmah puasa,
adalah meningkatkan amal ibadah dan keikhlasan kita. Paham sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada karena waktunya sudah siang, maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah. Sebelum ditutup, maka dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Pan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'tina Rabbi alana wa tanganku di atas turun ke bahu, tanganku dilipat duduk yang rapi. Sip. Assalamualaikum.